Xiao Huo hanya mengeluarkan kartu hitam yang diberikan ayahnya untuk meningkatkan ke kelas 1. Tak disangka, detik berikutnya mesin kartu mengeluarkan suara saldo tidak cukup. Maaf, Tuan, saldo tidak cukup. Seharusnya tidak begitu. Ayahku jelas-jelas memberiku 1 juta. Kenapa aku tidak memiliki uang sama sekali? Pacar mengatakan setelah mendengar itu, mungkin mesin kartu rusak. Namun saat itu Xiao Huo mendapat telepon dari ayahnya. Ayah memberitahu Xiao Huo bahwa grup Lu sudah bangkrut. Kartu hitam yang diberikan kepadanya juga telah dibekukan. Tapi dia meminta Xiao Huo untuk tidak takut. Lagi pula mereka hanya berutang beberapa ratus miliar. Mendengar beberapa ratus miliar, Xiao Huo langsung terkejut. Dan merasa cemas untuk mengetahui bahwa rumah Xiao Huo telah bangkrut. Maka dia segera memutuskan hubungan dan pergi ke kursi sebelah. Saat itu pramugari bertanya kepada Xiao Huo apakah dia ingin meningkatkan ke kelas 1. Saat Xiao Huo ragu-ragu, kakek berambut kuning di belakangnya meminta Xiao Huo memberinya ponsel. Kemudian setelah beberapa waktu bermain-main dengan ponsel, Xiao Huo bahkan menemukan saldo bertambah 500 ribu. Saat dia berpikir dari mana uang ini berasal, kakek itu menjelaskan bahwa ini adalah tablet yang dia ajukan. Mendengar ini, Xiao Huo baru menyadari bahwa dia telah diperdaya oleh kakek. Ketika dia berbalik, dia baru menyadari bahwa kakek itu telah menghilang. Saat itu suara kakek terdengar di udara. Dari sekarang dalam 1 hari ke depan, berapapun yang kamu belanjakan, akan dikembalikan 100 kali lipat. Awalnya Xiao Huo mengira kakek itu bercanda. Tetapi ketika dia menghabiskan lebih dari 4.000 yuan untuk meningkatkan ke kelas 1. Detik berikutnya, kartu banknya menerima lebih dari 400.000 yuan. Kemudian Xiao Huo dengan senang hati membawa saudaranya ke kelas 1. Namun, ketika mereka turun dari pesawat, ayah Xiao Huo datang menjemputnya dengan mobil Rolls-Royce. Ternyata setelah ayahnya bangkrut, dia ditanggung oleh Nyonya Lin. Mobil mewah ini dipaksa dibelikan oleh orang itu untuknya. Saat Xiao Huo merasa senang untuk ayahnya, tiba-tiba sebuah mobil Mercedes besar muncul di depannya. Yang turun dari mobil itu adalah 3 anak keluarga Lin. Mereka melemparkan sebuah kartu bank bernilai 1 juta, meminta pria itu menjauh dari ibunya. Tapi Xiao Huo kini memiliki konsumsi 100 kali lipat di tangannya. Tentu saja dia tidak menganggap 1 juta ini sebagai apa-apa. Dia mengambil kartu bank itu dan menyuruh mereka segera pergi. Beberapa anak keluarga Lin melihat Xiao Huo begitu berpendirian teguh. Jadi mereka terpaksa pergi dengan Rolls-Royce yang dibeli ibunya. Setelah mereka pergi, Xiao Huo membiarkan ayahnya tinggal di rumah dengan tenang. Dia bahkan menyatakan akan membantunya kembali mencapai puncak. Saat itu, baru bisa menikahi ketiga anak keluarga Lin secara resmi. Dan ayah hanya tersenyum setelah mendengar itu. Kemudian Xiao Huo ingin cepat mengumpulkan kekayaan. Dia segera membawa saudara-saudaranya ke dealer 4S. Lalu dia menghabiskan lebih dari 700 ribu untuk membeli Liang Baolet secara tunai. Pada saat itu, sistem juga mengembalikan lebih dari 70 juta dengan 100 kali lipat. Agar bisa segera menghasilkan lebih banyak uang, dia meminta 2 sahabatnya untuk memilih 1 mobil masing-masing. Dia akan membayar saat dia kembali. Mendengar itu, kedua saudara segera menjadi sangat bersemangat. Ketika Xiao Huo keluar dengan Porsche-nya, namun, dia dihentikan oleh seorang direktur wanita yang cantik. Xiao Huo baru menyadari bahwa dia adalah wanita cantik di ruang kelas 1. Saat mengetahui bahwa dia terburu-buru pergi ke ruang perdagangan saham, Xiao Huo langsung setuju untuk pergi bersamanya. Hanya karena dia juga kebetulan ingin pergi ke sana untuk menghabiskan uang. Ketika mereka tiba di pintu masuk ruang perdagangan saham, Xiao Huo baru tahu mengapa wanita itu datang ke sini. Itu karena perusahaan mereka berkembang terlalu cepat dan diserang oleh perusahaan lain, mengakibatkan harga saham kelompok mereka jatuh hingga 18 yuan. Jika tidak segera menginvestasikan 7 miliar, mereka mungkin akan menghadapi kebangkrutan. Dan setelah mendengar itu, Xiao Huo segera memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Maka, dia pergi ke ruang perdagangan saham. Biarkan resepsionis memberikan investasi sebesar 70 juta kepada grup Lingxi. Setelah 7 miliar yang dikembalikan 100 kali jumlahnya diterima, dia kemudian meminta resepsionis untuk memberikan investasi sebesar 7 miliar kepada grup Lingxi. Setelah wanita itu menerima berita investasi, barulah dia menyadari bahwa Xiao Huo yang membantunya. Wanita itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiao Huo yang telah membantunya menyelesaikan krisis ini. Dia mengundangnya untuk menghadiri pesta perayaan yang dia selenggarakan. Sekalian dia bisa mengenalkan Xiao Huo kepada keluarganya. Mendengar itu, Xiao Huo langsung setuju. Dia kemudian berpikir bahwa dengan uang ini, ayahnya tidak akan lagi dipandang rendah oleh orang lain. Namun keesokan harinya, saat dia mengikuti wanita itu untuk menghadiri pesta perayaan, wanita itu mengatakan bahwa dia memiliki sedikit urusan dan meminta Xiao Huo untuk masuk lebih dulu. Namun saat Xiao Huo masuk, dia menemukan bahwa ayahnya juga ada di sini. Semua orang yang mendengarnya langsung terkejut, karena Lin Yumo yang disebut oleh Xiao Huo adalah kakak perempuan mereka.
Perlu diketahui bahwa kakak perempuan mereka adalah seorang CEO wanita bersikap dingin yang terkenal di seluruh negeri. Dia biasanya tidak tertarik sama sekali pada pria. Jadi, bagaimana mungkin dia akan memohon kepada Xiao Huo untuk hadir di pestanya? Bahkan ayahnya juga merasa bahwa putranya sedang membual. Kemudian dia diusir dari pesta. Dan Xiao Huo yang diusir hanya bisa mencari wanita. Saat mereka berdua bersiap untuk berinteraksi lebih dekat. Namun, mereka terdengar oleh ayah yang datang. Dan anak-anak keluarga Lin mendengar suara pria dari dalam. Mereka juga tidak percaya dan mendekat.